Selamat siang, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan chapter 3, yaitu Accounting Theory. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Regina Fania Serita, dengan NIM 2019 12 11 016. Ada Maria Angelika dengan NIM 2019 12 11 046, dan Maita Trilestari dengan NIM 2019 12 11 050. Next. Pertama saya akan membahas bab 3, yaitu tentang mengaplikasikan teori terhadap regulasi akuntansi. Pertama-tama kita harus mengetahui arti penting dari prinsip akuntansi. Yang pertama, dasar untuk pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. Yang kedua, pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. Yang ketiga, suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. Next. Pertama yang akan kita bahas yaitu teori regulasi yang relevan terhadap akuntansi dan pengauditan. Teori pasar modal, arti penting informasi akuntansi dan auditing. Teori pasar modal menyarankan manajer mempunyai banyak insentif atau dorongan secara sukarela untuk menyediakan informasi akuntansi untuk bagian eksternal perusahaan dan diverifikasi oleh auditor independen. Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami peraturan pelaporan keuangan, yaitu mempersiapkan auditing dan penyediaan informasi akuntansi mengenai suatu entitas. Teori itu yang pertama ada teori pasar efisien, yang kedua ada teori keagenan, dan yang ketiga ada teori regulasi. Next. Teori-teori regulasi yang relevan dengan akuntansi dan auditing terbagi menjadi 3, yaitu teori pasar efisien, kemudian ada teori-teori regulasi atau peraturan, berikutnya ada teori keagenan. Untuk teori-teori regulasi atau peraturan terbagi lagi menjadi 3, yaitu teori kepentingan publik, yang kedua ada teori pengambil alihan atau capture, yang ketiga ada teori kepentingan individu. Next. Teori-teori regulasi yang relevan akuntansi dan audit. Manajer memiliki insentif untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi. Jadi, mengapa kita mengamati regulasi pelaporan keuangan? Penjelasan yang diberikan oleh teori pasar efisien, teori agensi, dan teori regulasi. Arti penting dari standar akuntansi yang pertama ada memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, memberikan pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Yang keempat ada menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka tentang tertarik dengan disiplin akuntansi. Berikutnya ada arti penting auditing. Pengertian audit dalam lingkup kecil adalah pemeriksaan keuangan, namun sebenarnya pengertian audit sangat luas, tidak hanya di bidang keuangan saja, tetapi juga di bidang lainnya. Audit memiliki peran besar dalam hal input, proses, dan output, serta dampak dari suatu tujuan perusahaan, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta audit dalam hal pengawasan dan pemeriksaan secara analisis. Disebabkan audit memiliki tujuan yang jelas untuk lembaga yang sedang diperiksa agar lebih baik di masa yang akan datang atau continuous improvement, sehingga akan terlihat dari berbagai aspek, baik kekurangan maupun kelebihan suatu perusahaan, bukan hanya sebagai pengendali dan dari kepatuhan atas peraturan. Next.
Selanjutnya, saya akan membahas teori pasar efisien, yang dimana pasar efisien adalah pasar yang menyediakan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Next. Jadi pasar efisien, para ekonom berpendapat pasar dapat berfungsi secara maksimal dengan dikendalikan kekuatan penawaran dan permintaan yang membentuk perilaku pasar secara alami. Namun, bagaimana intervensi pemerintah tetap dibutuhkan untuk mengatur perkembangan pasar dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan pemerintah. Bagaimanapun juga, pemerintah juga harus turut campur dalam pasar. Campur tangan yang paling baik adalah dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Next, dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ada ketersediaan produk atau supply, dan yang kedua ada keinginan untuk memiliki barang tersebut atau demand. Next. Kekuatan penawaran dan permintaan mempengaruhi perilaku pasar dan membantu menjaga pasar tetap efisien. Tuntutan untuk informasi akuntansi oleh pengguna. Masukan informasi tersebut oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Harga keseimbangan secara teoritis dapat ditemukan untuk informasi akuntansi. Teori ini tidak dapat bekerja karena mekanisme pasar tidak bisa mencapai tingkat harga keseimbangan harga yang ideal secara sosial, karena alasan berikut ini. Yang pertama ada informasi akuntansi tidak sama dengan barang lain karena merupakan barang umum. Sekali informasi akuntansi dikeluarkan oleh perusahaan, hal itu tidak tersedia untuk semua. Oleh karena itu, hanya peraturan yang bisa mendesak perusahaan untuk menghasilkan informasi untuk memenuhi permintaan yang nyata dan menjamin efisiensi pasar modal. Perusahaan memonopoli penawaran informasi tersebut, oleh karena itu, kecenderungannya untuk menghasilkan dan menjual pada harga tinggi. Next. Dari pasar efisien ini juga berlaku untuk pasar informasi akuntansi dan harus menentukan data akuntansi apa yang harus disediakan dan praktik akuntansi apa yang harus digunakan untuk menyiapkannya. Next. Pada pasar untuk data akuntansi tidak efisien, tidak mungkin mencapai harga keseimbangan sosial untuk informasi akuntansi. Yang kedua, masalah penunggang bebas mendistorsi pasar. Informasi akuntansi adalah barang publik, tidak semua pengguna dapat dikenakan biaya untuk menghasilkan informasi akuntansi. Oleh karena itu, produsen memiliki sedikit insentif untuk memproduksinya. Hanya intervensi regulasi yang dapat mengharuskan mereka melakukannya. Next. Dari pasar efisien, juga pengguna tidak bisa menyetujui apa yang mereka inginkan. Akuntan tidak bisa menyetujui prosedur. Perusahaan harus menghasilkan data yang dapat diperbandingkan. Next. Untuk kritik teori pasar efisien, yang pertama, informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan barang-barang lainnya. Yang kedua, perusahaan memiliki kekuatan monopoli atas penyediaan informasi mengenai perusahaannya. Next. Selanjutnya saya di sini akan membahas teori agensi. Next. Untuk teori agensi, dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Next. Teori agensi merupakan sebuah kerangka kerja yang melakukan studi pada hubungan antara yang menyediakan informasi akuntansi, misalnya manajer, dan yang menggunakan misalnya pemegang saham atau kreditur. Next.
Teori agensi memiliki permintaan atas informasi yang didasari oleh yang pertama ada motivasi agen, yang kedua ada pendistribusian risiko secara efisien. Teori keagenan juga menyatakan bahwa permintaan informasi keuangan bisa dikategorikan sebagai penata layanan atau untuk tujuan pengambilan keputusan. Teori ini menganggap bahwa sebagian besar permintaan penata layanan untuk informasi. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan di mana kesejahteraan satu orang, misalnya milik perusahaan, dipercayakan kepada agen, misalnya manajer. Permintaan untuk penata layanan informasi berhubungan dengan keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan risiko secara efisien. Permintaan informasi dalam hal pengambilan keputusan berhubungan dengan peran informasi. Informasi dikatakan berharga jika informasi tersebut meningkatkan alokasi sumber daya dan risiko dalam perekonomian. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian. Next. Ketidakpastian teori keagenan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada ex ante atau sebelum kejadian, yang kedua ada ex post atau setelah kejadian. Agar hubungan prinsipal dengan agen tidak terjadi permasalahan, diperlukan yang pertama kontrak perjanjian antara prinsipal dengan agen. Yang kedua, kita membuat laporan keuangan. Next. Karena adanya ketidakseimbangan antara penyedia data dan pengguna data, ketidakpastian dan risiko pun muncul. Sumber daya dan risiko bisa saja terjadi, misal alokasi antara pihak tertentu. Agar mekanisme pasar bisa efisien, maka dibutuhkan regulasi akuntansi untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak setara. Next. Permintaan untuk informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada untuk tujuan administratif atau stewardship, yang kedua ada untuk tujuan pengambilan keputusan atau decision making. Next. Selanjutnya, saya akan membahas teori regulasi. Perlunya regulasi untuk membantu mekanisme hubungan antara berbagai pihak. Intervensi pemerintah perlu dilakukan apabila terjadi kegagalan pasar. Dalam kerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi. Perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum. Dalam teori ini, legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Next. Teori regulasi ada 3 macam. Yang pertama ada teori kepentingan publik atau public interest theory. Yang kedua ada teori pengambil alihan atau regulatory capture theory. Yang ketiga ada teori kepentingan individu atau private interest theory. Next. Alasan ekonomi yang paling utama atas intervensi pemerintah pada orientasi di berbagai pasar adalah kegagalan pasar. Dalam kerangka teori ini, aturan yang dibuat oleh legislatif cenderung untuk melindungi kepentingan konsumen dengan menstabilkan peningkatan kinerja ekonomi. Next. Berikut adalah contoh kegagalan pasar. Yang pertama, tidak adanya persaingan. Yang kedua, adanya halangan untuk masuk ke pasar. Yang ketiga, adanya asimetri informasi antara pembeli dan penjual. Yang keempat, ada penetapan harga secara normal tidak berfungsi di dalam pasar. Next. Teori kepentingan umum berpegang pada regulasi untuk menanggapi permintaan masyarakat
memperbaiki praktik pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Regulasi disiapkan untuk menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan tertentu. Badan pengawas dianggap sebagai penengah netral yang mewakili kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dari regulator. Regulasi menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasar modal secara efisien mengarahkan sumber daya untuk aset produktif. Next. Regulasi pemerintah diharuskan karena adanya kepentingan publik kapanpun saat terjadinya kegagalan pasar atau inefisiensi karena adanya yang pertama kurangnya iklim kompetisi, yang kedua adanya penghalang untuk masuk ke pasar, yang ketiga informasi yang tidak simetris, dan yang terakhir ada produk yang berupa barang publik atau karena individu lain dapat menerima produk secara gratis dan sistem penetapan harga normal di pasar tidak dapat berfungsi. Next. Berikutnya, pemerintah merasa perlu untuk mengintervensi pasar karena pada dasarnya mereka adalah politisi yang membutuhkan populisme agar mendapat suara saat pemilu. Yang kedua, di sisi lain, kelompok kepentingan publik membutuhkan intervensi pemerintah, karena pemerintah dianggap sebagai penengah yang netral atau neutral arbiters. Manajer memiliki insentif untuk secara sukarela mengkoreksi persepsi kegagalan pasar terhadap perusahaan mereka. Next. Teori kepentingan publik menyarankan adanya campur tangan pemerintah dalam proses penyusunan standar akuntansi dalam rangka meralat kegagalan informasi akuntansi dalam pasar. Kepentingan publik ditunjukkan oleh kembalinya kepercayaan investor pada pasar modal. Teori kepentingan publik mengabaikan kemungkinan manajer memiliki dorongan kuat untuk mengoreksi persepsi kegagalan pasar tentang aktivitas bisnisnya. Next. Berikutnya, dari kepentingan publik, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan suatu regulasi yang berguna untuk melindungi kepentingan publik. Hal ini terjadi karena mekanisme pasar gagal, sehingga untuk meluruskannya, pemerintah harus turut campur dengan pembuatan regulasi baru. Contohnya pada kasus Enron, di mana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam Enron. Next. Alasan intervensi pemerintah dalam proses penetapan standar seperti yang diusulkan oleh teori kepentingan publik. Yang pertama, ada kegagalan perusahaan bahkan setelah auditor bersertifikat akun sebagai benar dan adil, tampaknya menunjukkan bahwa ada beberapa asimetri informasi. Yang kedua, pengguna tidak tahu apa itu akuntansi informasi, apa yang mereka butuhkan, dan atau tidak mampu untuk menentukan nilai akuntansi informasi yang telah mereka terima. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan masih mengenai teori kepentingan publik yang berupa aplikasi untuk peraturan standar akuntansi. Yang ketiga yaitu informasi keuangan dapat dilihat sebagai barang publik yang menyebabkan perbedaan antara biaya marginal dengan manfaat bagi pengguna dan juga biaya serta manfaat marginal bagi produsen informasi keuangan. Yang keempat yaitu ada standar akuntansi yang mengungkapkan ketentuan yang tidak didukung secara hukum mengakibatkan informasi keuangan yang jatuh kurang dari kualitas yang diperlukan untuk informasi, keputusan investasi, serta alokasi sumber daya yang optimal dalam perekonomian. Next.
Yang kelima, yaitu oleh karena itu, alasan dari intervensi ini, pemerintah adalah perbaikan kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi. Kelompok yang akan diuntungkan dari intervensi ini adalah kepentingan umum. Jadi, dalam penerapan teori kepentingan umum, yaitu pemerintah turut ikut campur tangan dalam regulasi peraturan pelaporan keuangan dan menanggapi kegagalan pasar untuk kepentingan umum. Argumen dasarnya adalah bahwa mekanisme pasar telah gagal dan tindakan pemerintah diperlukan untuk merespon kegagalan pasar. Pengenalan Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat pada tahun 2002 telah runtuh setelah runtuhnya Enron, yaitu perusahaan audit Arthur Andersen dapat dilihat dari sudut pandang kepentingan umum, pelaporan keuangan baru, dan tata kelola perusahaan yang diperkenalkan, serta standar baru dan struktur pengawasan untuk auditor diciptakan. Contoh sebelumnya adalah pemerintah Australia yang menetapkan ASRB pada tahun 1984. Intervensi pemerintah dalam proses penyusunan standar akuntansi dipandang sebagai respon yang baik dari kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah besar runtuhnya perusahaan, bahkan setelah auditor telah bersertifikat dan diyakini sebagai benar dan adil. Demikian pula, tuntutan untuk standar akuntansi yang lebih ketat atau untuk perubahan dalam proses penyusunan standar akibat runtuhnya perusahaan besar di tahun 1330-an akhir dan juga di tahun 2000-an awal, yaitu tadi kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat. Serta di Australia itu ada OneTel, dipandang sebagai diperlukan dalam kepentingan publik. Ada juga runtuhnya korporasi dianggap menunjukkan bahwa ada pelanggaran serius terhadap kondisi persaingan usaha. Pelanggaran tersebut berasal dari asimetri informasi antara pemberi informasi, yaitu pihak manajemen perusahaan, dan akuntansi profesional, serta pengguna laporan keuangan eksternal, yaitu ada investor, yang tidak tahu apa informasi akuntansi yang mereka butuhkan atau tidak dapat menentukan nilai informasi akuntansi yang mereka terima. Selain itu, ada informasi keuangan juga dapat dilihat sebagai barang publik yang telah menyebabkan perbedaan antara biaya marginal dan untuk manfaat seperti para pengguna informasi keuangan dan produsen, informasi untuk manajemen perusahaan. Selanjutnya, sebelum intervensi pemerintah, misalnya pembentukan ASRB, yaitu standar tidak didukung oleh legislatif dan teori kepentingan publik, berpendapat bahwa hal ini dapat disangkal untuk menemukan bahwa jumlah informasi yang dihasilkan oleh entitas perusahaan mengalami kekurangan kualitas yang diperlukan untuk keputusan investasi dan alokasi sumber daya yang optimal di dalam perekonomian. Dengan demikian, dalam rangka mengakomodasi kepentingan umum, maka dari itu kerangka teori ini menunjukkan intervensi pemerintah dalam proses penyusunan standar akuntansi adalah untuk memperbaiki kegagalan di pasar untuk informasi akuntansi. Pada saatnya nanti, kepentingan umum akan terlayani oleh kembalinya kepercayaan di pasar modal oleh investor. Dengan berfokus pada perlunya intervensi pemerintah di pasar untuk melindungi konsumen, teori kepentingan publik ini pada umumnya mengabaikan penemuan banyak studi atas penelitian yang menunjukkan bahwa manajer badan usaha memiliki kekuasaan yang kuat untuk membenarkan pasar tentang persepsi kegagalan bisnis mereka. Hal ini juga dapat dicapai melalui tidak dibatasinya pengungkapan secara sukarela karena luasnya informasi yang dapat melindungi pengguna atas informasi keuangan yang diberikan. Misalnya, ada kekuatan pasar akan memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kualitas produk perusahaan, serta kelangsungan hidup masa depan perusahaan, dan juga kemampuan manajemen pada saat ini memastikan pengembalian yang tepat untuk investor.
Hal ini juga menyatakan bahwa kegagalan dapat mengurangi ketidakpastian dan juga menyebabkan perusahaan yang sedang dilihat sebagai lemon pada saatnya dapat mengakibatkan biaya tambahan untuk perusahaan dalam bentuk contohnya seperti biaya bunga yang lebih tinggi, peningkatan persyaratan keamanan untuk pinjaman, serta peningkatan ancaman pengambil alihan dari pesaing. Dan demikian, kita menemukan contoh di mana kita dapat menerapkan teori kepentingan umum, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa teori ini adalah satu-satunya penjelasan untuk mengamati perilaku. Next. Selanjutnya, penerapan teori kepentingan publik itu diringkas menjadi 3, yaitu menurut Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2000 di Amerika Serikat, serta ASRB di Australia tahun 1984. Tetapi, manajer memiliki inisiatif untuk mengkoreksi secara sukarela persepsi kegagalan pasar tentang perusahaan mereka. Next. Selanjutnya, yaitu ada teori pengambil alihan, yaitu teori ini menganggap bahwa walaupun tujuan asli dari dibuatnya peraturan adalah untuk melindungi kepentingan umum, namun tujuan ini sebenarnya tidak dapat dicapai karena dalam prosesnya pihak pelaksana peraturan tersebut cenderung untuk mengatur atau mendominasi para pembuat peraturan itu sendiri. Next. Selanjutnya, di dalam teori pengambil alihan ini juga ada asumsi bahwa yang pertama, semua anggota masyarakat adalah rasional secara ekonomi. Yang kedua, pemerintah tidak independen dalam proses pembuatan peraturan. Next. Selanjutnya masih ada di teori pengambil alihan, yaitu dalam proses memperkenalkan regulasi, organisasi yang tunduk pada peraturan yang pada akhirnya akan datang untuk mengawasi regulator. Selanjutnya, industri yang diatur akan berusaha untuk mendapatkan pengawasan dari badan pengawas karena mereka tahu bahwa keputusan yang dibuat oleh regulator berpotensi akan memiliki dampak yang signifikan pada industri mereka. Next. Kepentingan pabrik yang tidak terlindungi karena pihak yang menjadi subjek regulasi mengendalikan atau mendominasi regulator, serta pihak-pihak yang menjadi subjek regulasi akan selalu berusaha untuk melindungi serta meningkatkan kekayaannya. Next. Selanjutnya, di dalam teori pengambil alihan ini juga mengasumsikan bahwa tidak peran independen di dalam kasus ini, tetapi yang ada hanyalah penengah di antara pihak berkepentingan yang saling berkompetisi atau saling bersaing. Badan akuntansi profesional atau sektor korporasi akan berusaha mengendalikan standar akuntansi. Jadi, dari teori pengambil alihan ini, yaitu teori kedua, yang diajukan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan adalah teori pengambil alihan. Teori ini juga menyatakan bahwa meskipun tujuan sebenarnya atau asal-usul regulasi pemerintah ialah untuk melindungi kepentingan umum, akan tetapi tujuan ini tidak tercapai karena dalam proses regulasi, objek yang ingin diatur malah berbalik mengontrol atau mendominasi si pembuat aturan. Teori ini juga memiliki 2 asumsi, yaitu yang pertama, semua anggota masyarakat adalah rasional secara ekonomi. Oleh karena itu, setiap orang yang mengejar kepentingan mereka ke titik di mana manfaat marginal pribadi dari melobi peraturan atau membuat peraturan sama dengan biaya marginal pribadi mereka. Peraturan memiliki potensi untuk mendistribusikan kekayaan. Maka dari itu,
orang membuat peraturan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut yang dibuat dapat meningkatkan kekayaan mereka, atau untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak efektif dalam mengurangi kekayaan mereka. Asumsi kedua dalam teori ini yaitu mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki peran independen untuk bermain di dalam proses regulasi dan kelompok kepentingan bertarung untuk menguasai kekuasaan korsif pemerintah untuk mencapai distribusi kekayaan yang mereka inginkan. Teori ini juga menunjukkan bahwa badan akuntansi profesional atau sektor koperasi mencari sebanyak mungkin kontrol atas standar peraturan yang mengatur pelaporan oleh anggota mereka. Di dalam pengendalian yang dikatakan dapat terjadi dalam salah satu dari 4 situasi, yaitu jika entitas yang diatur, pertama, mengontrol regulasi dan badan regulasi, yang kedua, berhasil dalam mengkoordinasikan kegiatan dari badan regulasi dan kegiatan mereka, sehingga kepentingan pribadi mereka bisa dipuaskan. Yang ketiga, menetralisir atau memastikan kinerja badan regulasi tidak ada atau biasa-biasa saja. Yang keempat adalah dalam proses interaksi dengan regulator, berhasil membuat regulator ke dalam perspektif berbagai yang saling menguntungkan, sehingga memberikan regulasi yang mereka cari. Badan regulator di dalam teori pengambil alihan ini terlibat di dalam administrasi, implementasi, dan dalam tingkatan yang besar evaluasi efek dari proses kebijakan di setiap area yang diregulasi. Hal tersebut telah ditentukan sangat jelas di mana berlaku persyaratannya sebagai berikut. Persyaratan yang pertama adalah jumlah entitas kliennya sedikit. Persyaratan yang kedua yaitu individu dalam badan regulasi memiliki kontak teratur dengan seperangkat individu dalam entitas yang diregulasi dan juga memiliki latar belakang regulasi industri atau potensi peluang kerja dalam regulasi industri. Yang ketiga, persyaratannya adalah regulasi di dalam industri mengontrol informasi yang dibutuhkan untuk regulasi. Persyaratan yang keempat adalah adanya kompleksitas informasi dan juga produk. Dan persyaratan yang terakhir adalah badan regulasi memiliki sumber daya yang minimal bila dibandingkan dengan industri yang diatur. Alasan utama dari teori pengambil alihan ini berpusat pada kenyataan bahwa keputusan peraturan biasanya memiliki efek yang besar pada kepentingan regulasi industri. Sebagai contoh, izin untuk mengoperasikan bisnis atau untuk menyediakan produk atau jasa tertentu dapat diberikan atau ditolak oleh badan regulator dan juga tingkat serta struktur harga yang dikenakan untuk output suatu industri dapat ditentukan oleh undang-undang. Pada gilirannya, regulasi di industri merasa bahwa posisi keuangan secara keseluruhan dapat secara signifikan dipengaruhi oleh keputusan regulasi. Oleh karena itu, mereka menghasilkan aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi badan regulasi. Peraturan dari teori pengambil alihan ini akan menunjukkan bahwa badan akuntansi profesional atau sektor korporasi akan mencari kontrol sebanyak mungkin atas peraturan dari standar akuntansi yang mengatur pelaporan oleh anggota mereka. Ini juga melibatkan baik kontrol resmi atas penetapan standar, representasi pada badan penetapan standar yang relevan, atau juga pengaruh serta kontrol yang signifikan atas keputusan yang dibuat oleh badan penetapan standar yang relevan. Next. Selanjutnya, di sini ada aplikasi untuk pengaturan standar akuntansi di dalam teori pengambil alihan, yaitu Walker berpendapat walaupun pemerintah membuat Dewan Penyusun Standar Akuntansi untuk memastikan perlindungan kepentingan teori pengambil alihan, lebih aplikatif dalam menjelaskan suatu kejadian. Yang kedua, Walker berpendapat bahwa badan tersebut diambil alih oleh profesi akuntansi. Yang ketiga yaitu Walker menggambarkan bahwa informasi akuntansi sebagai
kelompok elit yang tidak memiliki tanggung jawab atas kepentingan publik. Next. Selanjutnya, masih di aplikasi untuk pengaturan standar akuntansi menurut teori pengambil alihan, yaitu menerapkan teori penangkapan ke peraturan standar proses di Australia, dan Welker juga berpendapat pada tahun 1987 bahwa sementara pemerintah federal awalnya memperkenalkan ASRB atau Dewan Peninjau Standar Akuntansi untuk memastikan perlindungan, yaitu kepentingan umum. Dewan berhasil ditangkap oleh profesi akuntansi melalui AARF, yaitu Australian Accounting Research Foundation, dibentuk oleh profesi yang dilihatnya sebagai industri yang diatur. Next. Sinyal akhir penangkapan menurut Walker yaitu ketentuan atau proses hukum ditinggalkan demi persetujuan jalur cepat dari AARF, yaitu didanai oleh profesi, standar yang diajukan. Sedangkan yang kedua yaitu sejumlah perselisihan antara ASRB yaitu didanai oleh pemerintah dan AARF yaitu diselesaikan untuk mendukung yang terakhir. Next. Selanjutnya, AARF ini bergabung dengan ASRB. Meskipun ASRB secara resmi memiliki kekuatan untuk mempertimbangkan standar yang diajukan kepadanya, hanya satu yang keluar dari 23 standar yang disetujui yang berasal dari sumber di luar profesi. Next. Pada dasarnya, argumen Walker adalah bahwa profesi akuntansi perlu melegitimasi standar akuntansi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan hukum. Namun, profesi akuntansi memiliki kepentingan ekonomi dalam mempertahankan proses penetapan standar yang tidak ingin mereka serahkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, satu-satunya cara profesi akuntansi dapat melegitimasi standar akuntansi dan mempertahankan kepentingan ekonomi mereka adalah dengan menangkap ASRB, badan yang memiliki kekuatan untuk membuat standar akuntansi wajib bagi entitas perusahaan. Jadi, di dalam teori pengambil alihan ini, yaitu dasarnya, profesi akuntansi ini membutuhkan pengesahan standar akuntansi yang bisa dicapai standar yang dimilikinya mempunyai kekuatan hukum yang didukung oleh legislatif. Bagaimanapun juga, profesi akuntansi dapat berjalan dengan dua hal, yaitu pengesahan standar akuntansi dan menjaga kepentingan ekonomisnya. Pada hal ini juga dapat dilihat bahwa campur tangan dalam peraturan di dalam penetapan susunan standar akuntansi dibuat sama dengan kerangka teori kepentingan umum. Walker juga berpendapat bahwa meskipun pemerintah Australia awalnya memperkenalkan ASRB untuk memastikan perlindungan kepentingan umum, ia juga percaya bahwa teori pengambil alihan ini lebih berlaku dalam menjelaskan peristiwa. Dia berpendapat bahwa Dewan berhasil di-capture oleh profesi akuntansi yang diatur oleh industri. Sinyal utama pengcapturean yaitu, menurut Walker, berpusat pada kegiatan-kegiatan fakta bahwa karena proses ketentuan yang ditinggalkan demi jalur cepat persetujuan standar yang disampaikan oleh Australian Accounting Research Foundation atau AARF, yang selanjutnya sejumlah perselisihan antara ASRB dengan AARF diselesaikan dengan mendukung yang terkini, dan AARF dinilai didanai oleh profesi sedangkan AARF ini didanai oleh profesi dan bergabung dengan ASRB yang didanai oleh pemerintah. Jadi di ASRB ini resmi memiliki kekuatan untuk mempertimbangkan standar yang diserahkan kepada dari sumber manapun.
Ini merupakan upaya untuk memperluas penerimaan politik standar yang disetujui. Namun, yang tadi saya jelaskan yaitu hanya satu dari 23 standar yang disetujui yang berasal dari sumber di luar profesi. Dengan demikian, seperti dengan standar biasa, dapat dikatakan bahwa mekanisme proses hukum dalam ASRB ini gagal untuk mencapai tujuannya. Jadi, pada dasarnya argumen Walker adalah bahwa profesi akuntansi diperlukan untuk melegitimasi standar akuntansi, yaitu dengan memastikan kepatuhan dengan standar yang hanya dapat dicapai oleh standar yang memiliki kekuatan hukum, dengan memastikan bahwa standar akuntansi yang didukung oleh undang-undang. Namun, profesi akuntansi juga memiliki kepentingan ekonomi dalam mempertahankan proses penetapan standar yang tidak ingin dilepaskan begitu saja kepada pemerintah. Pada saatnya, satu-satunya cara profesi dan pemerintah bisa melegitimasi standar akuntansi dan memelihara kepentingan ekonomi adalah untuk meng-capture ASRB, badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat standar akuntansi wajib bagi entitas perusahaan. Di bawah tampilan pengambil alihan intervensi peraturan dalam proses penetapan standar akuntansi yang telah dirancang untuk kerangka teori kepentingan umum dan melindungi kepentingan publik. Namun, penelitian Walker juga menggambarkan bahwa profesi akuntansi sebagai kelompok yang elit pada dasarnya tidak bertanggung jawab kepada kepentingan umum yang berusaha dan mencapai kontrol proses penetapan standar untuk keuntungan sendiri, dan hanya dibatasi oleh rasa takut intervensi pemerintah. Harmonisasi akuntansi internasional telah menimbulkan pertanyaan baru dalam kaitannya dengan penerapan teori capture. Sementara ada dukungan luas dari Australia untuk harmonisasi standar akuntansi. Penerapan standar internasional sangat mencerminkan kepentingan dan juga preferensi perusahaan besar. Menurut ASX dan bagian dari profesi akuntan, yaitu Klep 1 diarahkan untuk pembuatan standar untuk memiliki fokus komersial dan menjadi responsif terhadap kebutuhan bisnis yang mencerminkan respon pemerintah untuk melobi terhadap AASB atau Australian Accounting Standard Board untuk membuat standar oleh sektor korporasi. ASX adalah pendukung kuat dari adopsi awal standar internasional. Hal ini dimungkinkan karena melihat manfaat dari perusahaan ASX dan terdaftar mengalir dari penggunaan standar internasional. Di satu sisi, kepentingan semua pihak ini telah dikalahkan oleh peristiwa internasional. Setelah menggunakan pengaruh mereka dan mencapai referensi mereka untuk adopsi standar internasional, mereka sekarang dalam posisi telah lepas tangan menghadapi pengaruh atas proses pengembangan standar-standar tersebut. Hal ini tidak memungkinkan bahwa pihak-pihak seperti perusahaan besar atau profesi akuntansi dan ASX dapat mempengaruhi standar akuntansi Australia di masa depan dengan cara sama untuk yang mereka lakukan di masa lalu. Tidak satupun dari mereka berada di dalam posisi untuk mengendalikan atau mengambil alih dalam prosesan teori ini pada tahun 2005. Dengan Australia dan keputusan Eropa untuk mengadopsi standar internasional dan misi IASB bahwa standar akan diadopsi di semua negara di seluruh dunia, fokus pengambil alihan peraturan telah digeser ke IASB. Next. Selanjutnya, penerapan dalam teori pengambil alihan ini juga terdapat 3 pertanyaan, yaitu apakah ASRB dicakupi oleh profesi akuntansi? Yang kedua, apakah ada bukti harmonisasi pencakupan regulasi itu oleh perusahaan besar, pasar modal, dan profesi akuntan? Dan apakah IASB telah dicakup oleh FASB? Next. Selanjutnya ini ada teori kepentingan individu. Teori ini mengharapkan bahwa peraturan menjadi sebuah eksistensi sebagai hasil dari tanggapan pemerintah terhadap permintaan publik untuk memperbaiki segala bentuk ketidakefisienan dan ketidaksamaan praktik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Pertanyaan dasar dari teori kepentingan pribadi ini adalah bahwa terdapat hukum
diminishing returns dalam hubungan antara ukuran kelompok serta biaya untuk menggunakan proses politik. Teori ini juga percaya bahwa peraturan bukan merupakan hasil dari respon pemerintah atas permintaan publik, melainkan untuk melayani kepentingan pribadi beberapa kelompok dan juga dibuat serta dan dijalankan untuk mengambil keuntungan sendiri. Next. Selanjutnya, di dalam teori kepentingan individu juga mengasumsikan bahwa sebuah kelompok akan terbentuk untuk melindungi kepentingan ekonomi tertentu. Kelompok yang berbeda dengan kepentingan dan tujuan yang tidak sesuai atau beda kepentingan dan tujuan dipandang sebagai sering berada di dalam satu konflik yang sama. Mereka akan melakukan pendekatan dengan pemerintah atau regulator untuk dimasukkan ke dalam undang-undang yang ekonomis, menguntungkan mereka dengan mengorbankan yang lain. Next. Di dalam teori ini, pemerintah bukanlah penengah yang independen, tetapi merupakan pihak yang memiliki kepentingan sendiri, karena pemerintah berusaha memenangkan pemilu di masa yang akan mendatang. Pemerintah juga mencoba menjual kekuasaannya kepada yang paling mungkin membantunya mencapai tujuan tersebut. Jika mereka merupakan penjabat yang dipilih publik, atau juga meningkatkan kekayaannya jika mereka merupakan penjabat yang ditunjuk. Next. Di dalam pasar politik ini, ada banyak penawaran. Kelompok yang berhasil akan menjadi penawar tertinggi dan biasanya menjadi kelompok produsen yang jumlahnya lebih sedikit, karena lebih mudah untuk diorganisir sehingga tidak mudah untuk diorganisir. Oleh karena itu, mereka lebih mampu menggunakan pengaruh politik. Next. Kelompok yang jauh lebih besar, tetapi lebih tersebar seperti kelompok konsumen dan juga kepentingan umum terbatas kemampuannya untuk membuat penawaran yang efektif karena adanya biaya organisasi dan juga adanya biaya informasi. Next. Dengan demikian, di dalam teori kepentingan individu, regulasi dapat dilihat sebagai alat untuk mentransfer pendapatan kepada kelompok-kelompok yang terorganisir dengan baik dalam bentuk subsidi. Yang kedua ada dalam bentuk penetapan harga, selanjutnya dalam bentuk kontrol masuknya pesaing politik serta penindasan produksi substitusi. Kelompok-kelompok tersebut akan membalas budi dengan suara dan kontribusi kepada politisi. Jadi yang dimaksud dalam teori kepentingan individu, yaitu teori ini mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menunjukkan persaudaraan di antara kekuatan politik kelompok berkepentingan, di mana kelompok berkepentingan atau industri sebagai permintaan dan legislatif atau pemerintah sebagai penawaran. Teori ini juga percaya bahwa ada pasar untuk regulasi di mana kekuatan penawaran serta permintaan yang sama beroperasi di pasar modal. Di dalam pasar politik terdapat banyak penawaran, akan tetapi hanya satu kelompok yang berhasil, yaitu kelompok yang membuat tawaran tertinggi. Jadi, kelompok industri yang memiliki penawaran tertinggi dapat menggunakan kekuatan pemerintah untuk keuntungan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan orang di luar industri. Oleh karena itu, perusahaan yang mencari perlindungan politik tersebut menemukan bahwa lebih mudah untuk menjadi kelompok berkepentingan yang terorganisir yang mampu memegang pengaruh politik, karena keuntungan per kapita mereka cenderung tinggi dan mereka memiliki insentif untuk menggabungkan upaya mereka untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Di dalam teori ketiga ini, sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap penjelasan yang disediakan oleh public interest theory dan capture theory. Asumsi dari teori ini bahwa regulasi adalah hasil dari respon pemerintah terhadap tuntutan publik untuk memperbaiki praktek yang tidak efisien atau tidak adil oleh individu dan organisasi, yang dengan keras ditentang pada tahun 1971 oleh
salah satu penemu. Tema dasar dari tentangan Stigler ya adalah bahwa pemerintah memiliki satu sumber daya dasar yang tidak dibagi bahkan dengan warga terkuatnya. Kekuatan untuk memaksa ini adalah potensi sumber daya atau ancaman bagi setiap perusahaan bisnis bahwa dengan kekuatan untuk melarang atau memaksa atau juga menyediakan dan menarik pajak serta subsidi, pemerintah bisa dapat secara selektif menolong atau menyakiti banyak bisnis. Stigler juga berpendapat bahwa aktivitas diregulasi mencerminkan kekuatan politik relatif dari kelompok berkepentingan. Politisi berusaha memaksimalkan kesempatan mereka untuk kesuksesan pemilu di masa depan. Penjabat pemerintah akan menjual kewenangan mereka untuk memaksa pihak lain dalam bentuk penawaran program atas regulasi dan undang-undang yang akan meningkatkan kemampuan politisi tersebut dalam memenangkan suara serta mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye pemilu. Komoditas penting yang ditransaksikan dalam pasar politik ini adalah transfer kekayaan dengan konstituen pada sisi permintaan serta penawaran di dalam politik. Ahli private interest teori percaya bahwa terdapat pasar untuk penerapan regulasi dengan penawaran serta permintaan yang sama seperti pasar modal. Dalam hal ini, pasar politik memiliki banyak penawaran, namun hanya satu kelompok yang berhasil, yaitu kelompok yang membuat penawaran tertinggi. Dengan pandangan ini, kelompok produsen adalah yang paling sering memberikan penawaran tertinggi dan dengan demikian dapat menggunakan kekuatan pemerintah untuk keuntungan mereka sendiri karena dua alasan. Yang pertama, perusahaan dalam industri mampu maupun jumlahnya lebih sedikit daripada orang di luar industri mungkin menanggung biaya dan juga dari peraturan yang dicari, seperti pembatasan untuk masuk. Oleh karena itu, perusahaan mencari perlindungan politik karena mereka akan lebih mudah bila menjadi kelompok berkepentingan yang terorganisir yang mampu memegang pengaruh politik. Karena keuntungan per kapita yang cenderung tinggi, mereka memiliki dorongan untuk menggabungkan upaya mereka untuk mencapai hasil akhir yang menguntungkan. Sebaliknya, kelompok yang semakin besar namun semakin tersebar seperti konsumen dan kelompok berkepentingan umum dibatasi kemampuannya untuk membuat penawaran yang efektif. Dikarenakan dua faktor biaya, yaitu ada biaya informasi, misalnya biaya yang terlibat di dalam mobilisasi suara, dan juga kontribusi sumber daya untuk mendukung partai politik yang sesuai, dan yang kedua adalah biaya-biaya informasi. Misalnya ada biaya yang terkait dengan pendapatan informasi tentang tindakan pemerintah. Penegasan dasar dari teori kepentingan individu adalah dalam hubungan ukuran kelompok dan juga biaya dalam proses politik. Teoritis percaya bahwa regulasi yang tidak timbul dari hasil respon pemerintah terhadap permintaan publik. Sebaliknya, regulasi juga dapat dicari oleh produser. Regulasi dicari oleh produser kelompok kepentingan pribadi dan juga dirancang serta dioperasikan terutama untuk kemanfaatan mereka. Bahkan jika kelompok memiliki insentif, tetap terdapat suatu mekanisme di mana kelompok tersebut memperoleh dan menggunakannya sebagai pengaruh. Asumsi kedua Stigler adalah bahwa penjabat pemerintah, yaitu seperti mengeksekusi bisnis atau konsumen, secara rasional mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka berusaha memaksimalkan suara mereka atau kekayaan mereka. Produser kepentingan pribadi bisa menyediakan sumber daya ini dan memberikannya sumbangan kampanye dan iklan politik untuk penjabat yang terpilih dan peluang yang menguntungkan yang bekerja selepas dari pemerintah. Dengan demikian, peraturan hanya dapat dilihat sebagai alat untuk mentransfer keuntungan kepada kelompok yang terorganisir dengan baik dalam bentuk subsidi penetapan harga serta pengendalian atas masuknya pesaing politik serta penekanan produksi terhadap barang pengganti. Jika kelompok mengembalikan kebaikan dengan suara dan jika kelompok akan mengembalikan kebaikan dengan suara maupun sumbangan kepada politisi. Teori ini juga memprediksi bahwa regulator akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang memiliki kekuatan politik yang lemah kepada mereka yang memiliki kekuatan politik yang besar. Next. Selanjutnya, ini ada aplikasi untuk pengaturan standar akuntansi, yaitu teori kepentingan private menyatakan bahwa tujuan sistematis terhadap fungsi dan organisasi badan
mengindikasikan bahwa badan tersebut itu independen dan mudah mempengaruhi profesi akuntansi dalam persiapan serta peninjauan standar akuntansi. Dalam pandangan ini, profesi akuntansi tidak dapat mengambil alih penyusunan standar di Australia. Next. Kesimpulan Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Tinjauan terhadap ASRB menunjukkan bahwa Dewan bergantung dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan seperti Dewan Menteri, Perusahaan Nasional serta Komisi Sekuritas atau NCSC, dan juga eksekutif perusahaan yang hadir di Dewan. Next. Selanjutnya, Rahman juga berpendapat bahwa itu terutama di sektor korporasi dan manajer serta direktur yang diwajibkan untuk mematuhi standar akuntansi wajib terhadap pengenalan ASRB. Jadi, di sektor inilah yang ada pada kenyataannya merupakan industri yang diatur. Next. Selanjutnya ada auditor serta profesi akuntansi yang terpengaruh hanya karena mereka secara aktif terlibat dalam persiapan dan notentikasi laporan keuangan perusahaan. Next. Dengan demikian, penerapan kerangka teori kepentingan swasta untuk pembentukan ASRB menyoroti bahwa penawaran tertinggi di pasar untuk peraturan pemerintah dalam proses penetapan standar di Australia mungkin adalah kelompok manajemen perusahaan atau biasa disebut juga produsen. Next. Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak menangkap proses penetapan standar. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen yang terorganisir dengan baik dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan profesi akuntansi atau kelompok pengguna pada akhirnya mengendalikan perdebatan tentang regulasi proses penetapan standar pada tahun 1980-an. Berbagai teori regulasi itu tidak saling eksklusif. Jadi di dalam penerapan teori kepentingan individu itu ada batasan teori, yaitu tidak terdapat hubungan secara mutual secara eksklusif. Suatu kejadian yang dijelaskan dengan satu teori mungkin bisa dijelaskan sama baiknya menggunakan teori yang lainnya. Hal tersebut tidak jelas satu penjelasan di mana dipertahankan. Contohnya, Starbucks yang muncul karena tindakan pemerintah Amerika mengikuti bangkrutnya Enron yang dimaksud untuk menjamin tingkat penguasaan perusahaan dalam survei dan audit laporan keuangan. Dengan demikian, teori kepentingan pribadi mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kepentingan di atas. Teori kepentingan pribadi memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam regulasi. Teori kepentingan pribadi memberikan pendekatan lain untuk memahami perilaku suatu pihak dengan intensif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman juga berusaha untuk menerapkan teori berkepentingan pribadi dari Stigler, Posner, dan juga Peltzman untuk pembentukan ASRB. Kesimpulan dari Rahman yaitu bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematif terhadap organisasi dan fungsi Dewan menunjukkan bahwa Dewan tergantung pada rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok berkepentingan. Jadi sementara Rahman menegaskan bahwa pengaruh profesi akuntansi pada persiapan dan juga peninjauan standar, ia juga menemukan bahwa pihak lain menjamin peran penting yang memungkinkan mereka untuk terus meneliti serta mempengaruhi kegiatan Dewan. Partai-partai ini juga termasuk di dalamnya ada Dewan Menteri yang memiliki kewenangan dasar. Dewan juga harus beroperasi dengan gagasan bahwa semua standar akuntansi yang disetujui yang harus mendapatkan persetujuan politik. Ini tersirat bahwa konsekuensi dari minimal politik standar. Rahman menemukan bahwa Dewan juga mengatur di dalam NCSC untuk penegakan standar.
Ada atau tidaknya standar yang menghambat administrasi dari efisiensi hukum perusahaan, dengan demikian bertanggung jawab untuk menerima perhatian dari NCSC, atau sekarang itu adanya ASIC. Selanjutnya, Rahman juga berpendapat bahwa Walker gagal untuk menyebutkan kehadiran sejumlah eksekutif perusahaan di Dewan ASRB. Hal ini juga penting untuk mengingatkan bahwa manajer perusahaan dan direksi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib pada pengenalan ASRB. Dengan demikian, sektor ini yang dalam kenyataannya diatur oleh industri. Auditor atau profesi akuntan secara keseluruhan pada akhirnya terpengaruh karena hanya mereka secara efektif yang terlibat di dalam persiapan dan autentikasi dari laporan keuangan perusahaan. Representasi besar eksekutif perusahaan di dewan itu dibuat mungkin untuk membantu mengamankan kepentingan kelompok partai yang diatur. Di dalam perspektif ini, profesi akuntansi itu tidak mengcapture proses standar di Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen yang terorganisasi dengan baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi akuntansi atau pengguna kelompok yang lebih besar tetapi lebih menyebar, menjadi eksistensi dalam yang terlibat dalam dan akhirnya dikontrol perdebatannya tentang proses regulasi penetapan di standar yang dilakukan pada tahun 1980-an. Next. Selanjutnya yaitu ada regulasi akuntansi sebagai hasil dari proses politik, yaitu jika kita menerima bahwa penetapan standar akuntansi adalah proses politik, maka pandangan bahwa akuntansi keuangan harus objektif, netral, dan tidak terlibat politik adalah suatu yang dapat ditentang. Oleh karena itu, akuntansi keuangan mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat itu akibat proses politik. Jika melalui proses hukum, pandangan berbagai pihak yang tidak dipertimbangkan, implikasinya mungkin bahwa keberadaan badan pengawas itu bisa ditentang. Next. Selanjutnya, standar akuntansi adalah hasil dari berbagai pertimbangan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, lebih terkait dengan nilai-nilai serta norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat di mana standar itu dikembangkan. Ketika proses pengambilan keputusan itu tergantung keberhasilannya di dalam meraih kepercayaan publik, isu-isu penting yang tidak teknis serta mereka itu bersifat politis. Secara politis, patut dipertanyakan apakah akuntansi keuangan dapat menjadi netral serta objektif. Jadi, di dalam pengaturan standar sebagai proses politik, yaitu pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena juga memiliki potensi secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok berkepentingan. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan regulasi. Model perilaku politik adalah ringkasan dari pilihan publik atas teori regulasi. Hal ini digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana untuk mengejar kelompok dengan perbedaan kepentingan. Individu atau kelompok dipengaruhi secara berbeda-beda oleh peraturan akuntansi. Sebagai contohnya, sebuah pengakuan melarang standar beban piutang dan tertagih mungkin disambut oleh perusahaan yang meminjamkan dan dekat dengan kesepakatan peminjam dengan mempengaruhi mereka. Di sisi lain, bank-bank besar dengan profil publik yang tinggi mungkin menolak untuk standar ini karena menyebabkan keuntungan mereka meningkat atau understated resiko mereka serta meningkatkan eksploitasi yang jelas terhadap pelanggan mereka. Di hadapan kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan, sebuah badan pembuat keputusan, kelompok peraturan, harus menjaga keseimbangan di antara mereka dengan membuat pilihan politik. Bagi mereka, keputusan mereka harus dibuat dan diterima oleh orang-orang yang terkena dampak. Badan pengawas juga perlu mandat untuk melakukan pilihan sosial, yaitu perlunya legitimasi politik. Yang adanya perkuat pandangan ini adalah politisasi akuntansi aturan pembuatan tidak hanya
tak terelakkan. Masyarakat berkomitmen untuk legitimasi otoritas demokratis. Hanya secara politis bertanggung jawab terhadap lembaga dan memiliki hak untuk mempertahankan orang lain sebagai aturan. Menanggapi ketidakpuasan masyarakat dengan peraturan standar oleh Badan Akuntansi Profesional, pemerintah di banyak negara menyiapkan pembuatan standar independen di dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Penggunaan standar karena proses yang harus memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berkontribusi terhadap penetapan standar, tapi juga mencegah suatu pihak seperti profesi akuntansi yang mendominasi proses. Kerangka kerja konseptual sebelumnya dikembangkan di Amerika Serikat, di Inggris, Kanada, serta di Australia berusaha untuk menyediakan batang tubuh peraturan standar dengan kerangka kerja perkembangan standar akuntansi. Independensi juga dibuat di standar nasional telah sukses diterapkan dan memproduksi standar akuntansi yang konseptual untuk menjadi tujuan. Standar baru yang telah memperluas batas-batas tradisional pelaporan keuangan, termasuk juga menghubungkan nilai wajar dengan metode pengukuran. Namun, ada satu contoh yang jelas di mana kemajuan menuju posisi konseptual ini lebih disukai lambat laun, di mana politik melobi telah tergelincir oleh standar akuntansi. Sebuah contoh kebijakan lama adalah masalah politik melobi. Sebuah politik itu juga telah melobi yang tergelincir oleh standar akuntansi. Pada G4+1 yang melakukan studi pada tahun 1396 yang merekomendasikan pemanfaatan hak milik yang melekat dalam semua sewa. Pembuat standar telah menyatakan preferensi untuk mengenali sewa di neraca, tetapi sejauh ini tidak mampu untuk mengamankan standar yang dapat memuaskan untuk mencapai tujuan. IASB atau FASB juga mampu menggunakan penelitian bersama saat ini pada akuntansi sewa yang melibatkan peninjauan kembali yang komprehensif dari semua aspek akuntansi sewa guna usaha untuk diperkirakan akan menyebabkan perubahan yang mendasar di dalam akuntansi sewa. Tujuan dari penelitian IASB atau FASB ini adalah untuk mengembangkan pendekatan umum baru untuk akuntansi sewa yang akan memastikan bahwa semua aset serta kewajiban yang timbul dalam kontrak sewa itu diakui di neraca. Next. Selanjutnya, penyusunan standar juga dipandang sebagai proses politik secara signifikan menjadi sangat mempengaruhi di berbagai kelompok berkepentingan. Oleh karena itu, berbagai kelompok berkepentingan berusaha mempengaruhi proses membuat peraturan. Next. Sebagai contoh dari peraturan standar sebagai proses politik, yaitu adalah joint project yang dilakukan oleh IASB dan FASB mengenai lease accounting, yaitu tadi ada akuntansi sewa dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan umum baru untuk akuntansi sewa yang akan memastikan bahwa semua aset dan kewajiban itu timbul di kontrak sewa yang diakui oleh neraca. Ketidaksetujuan di negara-negara Eropa mengenai IAS 39 tentang financial instrument, yaitu tentang pengakuan serta pengukuran. Next. Selanjutnya ada penetapan standar, yaitu proses politik karena bisa mempengaruhi beberapa kelompok yang berkonflik dan berkepentingan. Selanjutnya ada pembuat regulasi harus membuat pilihan politik yang memiliki mandat untuk melakukan social choice atau pilihan sosial. Sebagai contohnya, yaitu daya tawar penetapan standar adalah pengakuan utang, karena juga bisa mempengaruhi entitas secara berbeda. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan. Di mana di bidang instrumen keuangan, perubahan akuntansi terjadi secara dramatis. Pada umumnya, perusahaan menggunakan akuntansi biaya historis untuk instrumen keuangan IAS akan mengharuskan perusahaan untuk memasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan rugi dari instrumen keuangan tertentu ke dalam bagian dari pendapatan ketika mereka terjadi.
sehingga membatasi pilihan perusahaan mengenai waktu pengakuan keuntungan dan kerugian pada beberapa instrumen. Pada penerapan IAS nomor 39, Financial Instrument Recognition and Measurement di Uni Eropa adalah salah satu contoh penerapan standar yang melalui proses politik yang panjang. Lalu, saya akan membahas mengenai aset tak berwujud. Penerapan dari IAS nomor 38, Intangible Asset di Australia, juga mengilustrasikan peran politik dalam proses penerapan standar. Di mana yang kita ketahui bahwa dalam aset tak berwujud memiliki makna bahwa sumber daya yang tidak dimiliki kehadiran fisik tetapi masih memiliki nilai keuangan jangka panjang untuk perusahaan atau sebuah bisnis. Aset tidak berwujud adalah kekayaan intelektual yang dimiliki sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai bagi bisnis dari waktu ke waktu, di mana dapat ditentukan bahwa suatu aset memiliki nilai keuangan jangka panjang jika perusahaan mengharapkan nilainya bertahan setidaknya 1 tahun atau lebih. Meskipun perusahaan tidak dapat secara fisik melihat atau menyentuh aset tidak berwujud, aset tersebut tetap dapat berdampak signifikan pada nilai bisnis. Misalnya, merek terkenal adalah aset tidak berwujud yang dapat meningkatkan kekayaan bersih perusahaan karena meningkatkan jangkauan target audiens dan meningkatkan penjualan. Sekarang ini, terdapat 3 kategori yang mendefinisikan aset tak berwujud. Dengan demikian, aset tak berwujud tidak dapat didefinisikan suatu aset yang dianggap terdefinisikan. Hal ini dapat dipisahkan, artinya perusahaan dapat memisahkan aset tidak berwujud dan menjual, mentransfer, melisensikan, menyewakan, atau menukar aset tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan ini baik secara individual atau bersama-sama dengan kontrak yang terkait. Di mana aset yang tidak berwujud ini berasal dari hak kontraktual atau hukum apapun. Terlepas dari kenyataan jika hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari bisnis perusahaan, atau yang kedua dari hak dan kewajiban lainnya. Dapat dikontrol oleh perusahaan untuk mengendalikan aset jika perusahaan tersebut memegang kekuasaan untuk menerima manfaat ekonomi masa depan dari aset tertentu. Juga, perusahaan dapat membatasi akses manfaat ekonomi tersebut kepada perusahaan lain. Selanjutnya, kendali perusahaan atas pengembalian masa depan dari aset tidak berwujud berasal dari hak hukum. Hak-hak ini dapat ditegakkan di pengadilan. Namun, keberlakuan hukum atas hak perusahaan tidak serta-merta memberi perusahaan kendali atas aset tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan mungkin dapat mengontrol pengembalian masa depan dari aset tidak berwujud dengan cara lain. Mampu menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, aset tak berwujud dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan bisnis, perusahaan dalam berbagai cara. Ini mungkin termasuk pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang timbul dari penggunaan aset. Contoh aset dari yang tidak berwujud yaitu seperti merek dagang, pakaian dagang, masthead surat kabar, domain internet, teknologi yang dipatenkan, perangkat lunak komputer, basis data, dan rahasia dagang daftar pelanggan. Kemudian kita akan membahas mengenai kerangka kerja regulasi untuk pelaporan keuangan, di mana banyak pihak yang berperan aktif dalam lingkungan pelaporan keuangan. Kegiatan pihak-pihak ini akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana pelaporan keuangan terjadi. Unsur lingkungan spesifik dari lingkungan pelaporan keuangan membentuk kerangka pelaporan keuangan. Unsur-unsur kerangka pelaporan keuangan tersebut memiliki peraturan keuangan yang dimaksud adalah kerangka pelaporan keuangan tersebut memiliki makna yaitu seperangkat kriteria untuk pelaporan keuangan yang memiliki standar akuntansi. Kriteria ini adalah dasar untuk mendefinisikan pengukuran, pengakuan, penyajian,
dan pengungkapan semua item material dalam laporan keuangan. Di mana kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi kebutuhan penggunanya. Ini juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan akuntansi untuk transaksi atau peristiwa yang tidak ditemukan dalam standar yang ada. Dan dalam konteks bisnis secara keseluruhan, kerangka pelaporan tersebut hadir untuk mengurangi biaya melakukan bisnis, menyederhanakan, hingga meningkatkan kepatuhan dengan standar pelaporan keuangan. Terdapat dua contoh pelaporan keuangan. Contohnya yang pertama yaitu International Financial Reporting Standards atau IFRS. Dan yang kedua ada General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Kelompok ahli mengungkapkan dan menetapkan standar. Perusahaan mengikuti standar-standar yang ada dua hal tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Dalam hal ini, seorang auditor melalui laporannya memberikan jaminan apakah perusahaan telah mengikuti kerangka kerja atau tidak. Lalu, dalam kerangka kerja regulasi untuk pelaporan keuangan, di mana lingkungan pelaporan keuangan terdiri sebagai 4 bagian. Yang pertama ada legal setting, lalu yang kedua ada economic setting, yang ketiga ada social setting, lalu yang terakhir ada political setting. Di mana kriteria untuk kerangka pelaporan keuangan yang efektif memiliki 3 kriteria kerangka kerja pelaporan. Yang pertama harus transparansi, yang kedua harus lengkap, yang ketiga ada konsistensi. Kerangka kerja yang transparan memastikan laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa ekonomi yang mendasarinya. Salah satu prasyarat untuk transparansi adalah pengungkapan penuh dan perwakilan yang adil. Lalu, dalam kriteria komprehensif berarti kerangka kerja berisi prinsip-prinsip universal. Ini memberikan panduan tentang pencatatan semua jenis transaksi keuangan yang ada saat ini atau yang mungkin timbul dari waktu ke waktu dalam berbagai kegiatan. Kemudian dalam kriteria konsistensi, menekankan perlakuan yang sama, yaitu pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan yang sifatnya serupa harus dilakukan dengan cara yang sama, terlepas dari jenis geografi, industri, dan periode. Namun, fleksibilitas masih dimungkinkan sehingga pelaporan mencerminkan kegiatan ekonomi yang mendasarinya. Lalu, terdapat pula elemen dari kerangka kerja regulasi. Yang pertama ada prasyarat hukum, lalu selanjutnya ada tata kelola perusahaan, yang ketiga ada auditor dan pengawasan, lalu yang keempat ada badan independen yang menjadi penegak hukum. Di mana kerangka kerja regulasi untuk pelaporan keuangan biasanya berbeda-beda untuk setiap negara. Akan tetapi ada 4 unsur yang sama. Yang pertama ada prasyarat wajib. Prasyarat wajib berperan sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan untuk diaudit. Di mana peraturan perusahaan menyatakan bahwa direktur harus menyediakan akun yang diaudit. Dengan demikian, maka direktur dan auditor harus memenuhi prasyarat wajib laporan sesuai yang terkandung dalam peraturan perusahaan. Lalu yang kedua, terdapat tata pengelolaan perusahaan. Hal ini mengacu pada struktur, proses, dan lembaga-lembaga dalam organisasi dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan serta kontrol sumber daya di antara mereka. Lalu yang ketiga, auditor dan pengawasan, di mana auditor dan pengawasan berperan penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, ada badan pelaksana independen, di mana pengertiannya yaitu badan ini berperan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuangan sesuai dengan hukum dan standar akuntansi. Lalu, dalam prasyarat hukum, ada banyak negara yang menerapkan ketentuan hukum agar perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit. Sehingga, pengaruh utama pada direksi dan auditor
adalah kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pelaporan hukum tersebut. Sebagaimana tercantum dalam hukum mengenai perusahaan, di satu sisi, hukum perusahaan kemungkinan juga memiliki persyaratan dasar yang berkaitan dengan laporan, mana yang harus dipersiapkan, dan seberapa sering laporan itu disajikan. Lalu selanjutnya, masih membahas mengenai persyaratan hukum, di mana hukum perusahaan, hukum pasar, sekuritas. Yang pertama, di banyak negara, undang-undang perusahaan mengamanatkan bahwa direktur menyediakan akun yang diaudit. Lalu yang kedua, hukum perusahaan kemungkinan akan mengamanatkan persyaratan dasar yang berkaitan dengan laporan mana yang harus disiapkan dan frekuensi persiapannya. Lalu selanjutnya, hal ini juga dapat mencangkup persyaratan khusus yang berkaitan dengan informasi yang akan dimasukkan. Sebagai contohnya, pada negara Australia, perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan mereka. Sedangkan pada negara Amerika Serikat, persyaratan pelaporan sebagian besar berasal dari hukum pasar sekuritas daripada hukum perusahaan tersebut. Dalam persyaratan hukum terdapat standar akuntansi, yaitu persyaratan pelaporan keuangan tambahan berasal dari standar akuntansi tertentu. Dan di banyak yurisdiksi, standar ini memiliki kekuatan hukum. Lalu dalam hukum perpajakan yaitu pengaruh hukum lain pada akuntansi keuangan di banyaknya negara, terutama yang mengikuti tradisi akuntansi Prancis atau Jerman. Di negara-negara ini, untuk laporan entitas tunggal, aturan akuntansi keuangannya sama dengan aturan pajak. Kemudian terdapat tata kelola perusahaan. Yang pertama, sistem tata kelola perusahaan merujuk pada struktur, proses, dan lembaga-lembaga di dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan serta kontrol sumber daya terhadap penyaji laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada tata kelola perusahaan dapat dibentuk dengan memilih rekomendasi praktik terbaik yang mendorong direksi untuk mengadopsi mekanisme tata kelola yang tepat sesuai situasi perusahaan masing-masing. Lalu selanjutnya, struktur, proses, dan institusi di dalam dan sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuatan dan pengendalian sumber daya di antara partisipannya. Badan nasional dan internasional telah mengeluarkan rekomendasi mengenai tata kelola perusahaan. Lalu kita akan membahas mengenai auditor dan pengawasan. Di banyaknya negara, auditor melakukan fungsi sangat penting dalam memberikan jaminan tentang kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan mereka. Lalu yang kedua, badan profesional telah mengambil peran mereka dari pengawasan profesi secara serius, menyiapkan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan standar untuk perilaku profesional di tingkat nasional dan internasional. Lalu yang ketiga, banyak badan-badan nasional yang menaungi auditor telah secara sukarela mengadopsi International Standard of Accounting atau ISSA sebagai indikasi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi. Di mana saya akan menjelaskan bahwa auditor merupakan salah satu profesi yang memiliki fungsi cukup vital dalam memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, sudah sewajarnya ada aturan yang mengatur profesi auditor. Salah satu bentuk umum aturan tersebut adalah syarat keahlian dan pengalaman sebelum melakukan praktek, serta keanggotaan pada asosiasi profesi dan komitmen pada kode etik profesi. Auditor secara tidak langsung akan memaksa diri mengikuti serangkaian aturan tersebut untuk mempertahankan posisinya
agar dapat terus menjalankan profesinya tersebut. Sebagai contohnya, berbagai peraturan pada profesi akuntan melakukan bentuk dari pengawasan oleh auditor. Pada masa lalu, peran pengawasan ini secara serius dilakukan oleh suatu badan profesional yang mencurahkan sumber daya cukup besar dalam menciptakan standar baik pada profesi nasional maupun internasional. Sedangkan pada saat ini, banyak badan yang mewakili auditor di berbagai negara mengadopsi standar internasional untuk menunjukkan komitmen akan kualitas layanan audit yang baik. Lalu, selain itu, auditor harus memiliki komitmen terhadap kode etik dan harus rela menanggung sanksi apabila diketahui bahwa seorang auditor melanggar peraturan. Kebanyakan bentuk dari peraturan tersebut adalah self-imposed karena seorang profesional setuju mengikuti keseluruhan peraturan untuk menjaga keistimewaan posisi dan melindungi hak mereka untuk melakukan praktik sebagai seorang profesional. Lalu, dalam lingkup tanggung jawab seorang auditor, melalui badan hukum yang menyediakan regulasi dirasa lebih independen dibandingkan dengan melakukan self-regulation. Dan yang terakhir, pilihan melalui peraturan hukum dibandingkan self-regulation dapat mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam mengelola pasar modal. Meskipun profesi audit mengembangkan sendiri aturan-aturan mereka, terdapat beberapa contoh utama di masa lalu ketika tanggung jawab pengaturan berada di tangan otorisasi negara. Sebagai contohnya pada negara Prancis dan Italia, tanggung jawab tersebut ada di Badan Penegak Aturan Independen. Pengaturan pasar modal dengan negara Prancis, khususnya badan ini, bekerja sama dengan badan yang mewakili auditor dalam proses pengawasan aktivitas auditor. Tanggung jawab yang diletakkan pada badan pemerintah akan memberikan pengaturan yang lebih independen atau paling tidak secara teori. Pilihan ini juga memberikan perbedaan ekonomi atau politik dalam pendekatan pengelolaan pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah memperkenalkan badan hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan auditor. Seperti yang akan dibahas dalam bagian akhir bab yang akan kita bahas. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai Badan Penegak Independen, di mana Badan Penegak Independen memiliki arti sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan untuk menegakkan persyaratan pelaporan keuangan, di mana Badan Pelaksana Independen berperan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tentang pelaporan keuangan, sebagaimana yang terdapat dalam hukum dan standar akuntansi. Dalam Badan Pelaksana Independen, merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan dasar dari kerangka peraturan. Pendirian Badan Pelaksana Independen berkaitan dengan adopsi IFRS pada tahun 2005 karena dibutuhkan pengaplikasian IFRS secara komprehensif dan konsisten untuk mencapai tujuan dari adopsi IFRS tersebut. Di mana sebuah studi oleh FII mencangkup Badan Penegakan Independen sebagai bagian dari sistem penegakan yang menyeluruh atas persyaratan pelaporan keuangan. Peran badan ini dalam pelaporan keuangan adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pembuatan laporan keuangan yang terdapat dalam hukum standar akuntansi. Sebuah badan penegakan independen merupakan perpanjangan dari supervision yang merupakan bagian dasar kerangka pengaturan. Pembentukan Badan Penegakan Independen juga masih merupakan hal baru terkait dengan pengadopsian IFRS di tahun 2005. Di mana regulator pasar modal adalah bentuk paling umum Badan Penegakan Independen. Sebagai contohnya, yang termasuk adalah AMF di Prancis, Consolat di Italia, Autorité Financière Mercantile atau AFM, Otoritas Pasar Keuangan di Belanda,
SEC di Amerika Serikat, serta ASIC di Australia. Badan Penegakan Independen mungkin saja memiliki tugas dan kekuasaan yang luas dalam kaitannya dengan regulasi pasar sekuritas, jauh melampaui pemantauan pelaporan keuangan. Namun demikian, badan-badan tersebut bisa saja aktif dalam melaksanakan persyaratan pelaporan keuangan yang terkandung dalam hukum dan akuntansi. Kemudian, dalam badan independen yang menjadi penegakan hukum, di mana badan penegak hukum independen yaitu EU, lalu regulator pasar modal yaitu SEC atau ASIC yang seperti telah saya jelaskan, dan yang terakhir badan-badan ini memiliki keharusan untuk melakukan penegakan hukum dan standar yang konsisten antar negara. Di beberapa negara, bursa saham mengambil peran sebagai regulator pasar. Sebagai contohnya, bursa saham terlihat atau telah terlibat dalam pemantauan pelaporan keuangan di negara Swiss, Swedia, serta Norwegia. Bentuk lain dari badan penegakan independen adalah review panel, seperti Financial Reporting Review Panel yang dimiliki oleh negara Inggris, di mana dibentuk pada tahun 1991 dengan kuasa untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang perlu mendapat perhatian. Pendekatan lain diambil oleh negara Jerman setelah mereka mengadopsi IFRS. Mereka membuat sebuah sistem penegakan dua lapis yang terdiri dari panel review, lalu yang bertanggung jawab kepada Departemen Pemerintahan, di mana bentuk lain dari kerangka pengaturan yang timbul karena adopsi IFRS adalah munculnya sistem untuk mengkoordinasikan penegakan hukum sebuah organisasi supranasional, International Organization of Securities Commission, membentuk suatu sistem untuk anggota mereka dan organisasi penegak independen lain untuk berbagi informasi dan berkonsultasi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konvergensi. Setiap regulator nasional mempertahankan kemampuan untuk menangani masalah mereka sendiri. Sedangkan dalam sistem bertujuan untuk memfasilitasi konsistensi dan memberikan titik acuan untuk keputusan peraturan di masa depan. Kemudian, ringkasan kerangka kerja regulasi untuk pelaporan keuangan, di mana yang pertama persyaratan hukum, yaitu perlunya manajemen membuat laporan keuangan yang juga audit. Tata kelola perusahaan, yaitu adanya alokasi kekuatan dan pengendalian antar partisipan. Lalu auditor dan pengawasan, yaitu untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Badan penegak independen, yaitu badan yang berperan sebagai supervisi atau pengawasan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai program konvergensi IASB dan FASB, di mana program ini merupakan konvergensi yang dilakukan pada tahun 2002, yaitu melalui Norwalk Agreement. Program konvergensi ini merupakan sebuah proses yang rumit, di mana pada tahun 2002 tersebut dilakukan program konvergensi IASB dan FASB yang dikenal dengan nama Norwalk Agreement. Konvergensi ini menuntut IASB serta FASB untuk mengidentifikasikan perbedaan antara standar yang mereka miliki, untuk meninjau solusi yang tersedia, dan untuk memilih langkah yang lebih baik. Beberapa perbedaan timbul karena perbedaan pokok di antara dua jenis standar tersebut, di mana US GAAP dideskripsikan sebagai standar berbasis peraturan, sementara IAS disusun dengan tujuan berbasis prinsip akuntansi. Keterlibatan negara Amerika Serikat yang lebih besar menjadikan proses penyusunan standar internasional didominasi oleh IASB dan FASB. Proses konvergensi hanya bisa dilakukan dengan bentuk dialog dua arah di antara IASB dan FASB. Karena kerumitan konvergensi akan bertahan seiring bertambahnya pihak yang terkait, di mana pihak-pihak yang terlibat
IASB memiliki kebijakan yang memperbolehkan badan penyusun standar nasional untuk berkontribusi dalam proses penyusunan standar. Sedangkan badan standar nasional ini berpartisipasi dalam pekerjaan IASB melalui proyek penelitian, kelompok kerja, serta proyek kerjasama. Dalam IASB masih bergantung pada kontribusi penyusun standar nasional, meskipun belum ada kepastian mengenai kebatasan sejauh mana kontribusi tersebut mempengaruhi keputusan akhir IASB. Sejak tahun 2005, badan dari Uni Eropa seperti Badan Penyusun Standar Nasional dan EFRAG lebih aktif dalam proses pengembangan standar akuntansi. Dengan mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan oleh standar terhadap perekonomian, perdebatan yang kuat pun menjadi bagian dari isi dan standar IASB pada arah dari penyusunan standar. Lalu, ada struktur internasional untuk menetapkan standar akuntansi dan audit, di mana program konvergensi IASB dan EFASB memiliki pengembangan standar akuntansi internasional yang dimulai secara resmi dengan pembentukan International Accounting Standard Committee di London pada tahun 1973. Selama akhir tahun 1980-an, IASC mulai bekerja untuk meningkatkan kualitas IAS atau International Accounting Standard, di mana terjadi restrukturisasi pada tahun 2001 untuk menciptakan International Accounting Standard Board atau IASB, sebuah dewan independen berdasarkan struktur Financial Accounting Standard Board atau FASB di Amerika Serikat. IASB memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi IAS yang ada dan menghasilkan International Financial Reporting Standards atau IAFRs, di mana perkembangan standar akuntansi internasional diawali secara resmi dengan berdirinya International Accounting Standard Committee pada tahun 1973 yang saya jelaskan. Komite ini terdiri dari perwakilan badan-badan akuntansi profesional di 9 negara. Seperti contohnya ada Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, UK, dan Irlandia, serta US dan Jerman Barat. Tujuan dari pembentukan komite ini yaitu membangun sebuah standar akuntansi untuk sektor private yang dapat digunakan secara global. Lalu sebelum tahun 2005, terdapat International Accounting Standards yang sangat berpengaruh dan diadopsi oleh negara yang belum memiliki badan standar akuntansi nasional. Seperti contohnya negara kita, Indonesia dan Papua Nugini, hingga negara yang sudah memiliki standar nasional seperti Singapura serta Hong Kong. Perusahaan menggunakan IAS untuk menyediakan informasi tambahan dengan format yang lebih transparan dan dapat dibandingkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pasar modal. Penggunaan IASC terus mengalami peningkatan, namun memiliki batasan karena posisi IASC bukan sebagai badan penyusun standar yang independen. Kemudian IASC mengalami restrukturisasi pada tahun 2001 melalui pembentukan badan independen yang bernama International Accounting Standards Board yang telah saya jelaskan pada slide PowerPoint, di mana Dewan IASB terdiri atas 14 orang anggota tetap yang dipilih didukung oleh staf teknik yang berkedudukan di London, di mana IASC memiliki badan pengawasan bagi IASB yang dibentuk juga komite interpretasi. Tugas dari IASB tersebut yaitu melakukan pemutahiran IAS yang masih berlaku dan menyusun International Financial Reporting Standard. Lalu, pembentukan IASC pada tahun 1973 dan IAIOSCO yang mendukung standar inti, serta IASC yang tidak independen distrukturisasi pada tahun 2001 menjadi
IASB. Kemudian pada tahun 2002, EC memutuskan untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005 di Uni Eropa. Negara Australia mengadopsi IFRS pada tahun 2005 pada tanggal 1 Januari. Kedudukan IASB menjadi semakin penting seiring dengan keputusan Komite Eropa. Pada tahun 2002, untuk menerapkan standar IASB pada tahun 2005, Komisi Eropa mengumumkan bahwa seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai negara anggota, seperti contohnya Uni Eropa, harus menyiapkan akun konsolidasian berdasarkan standar IASB. Perusahaan yang mendasar ini merupakan langkah yang penting untuk mendorong penyusunan informasi keuangan yang lebih transparan yang dapat dibandingkan oleh perusahaan Eropa yang terdaftar. Hal ini terdorong oleh keinginan untuk mengembangkan sebuah pasar modal yang terunifikasi di Eropa. Kemudian, bagaimana standar akuntansi untuk sektor publik? Bagi sebuah negara harus memutuskan standar IASB yang mana yang akan diikuti oleh intensitas sektor publik. Di Australia dan Selandia Baru, status standar akuntansi yang cocok untuk kedua entitas sektor publik dan swasta masih harus terus dicari dan dikembangkan. Dalam akuntansi sektor publik, memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta. Dalam hal ini, tujuan dan para pemilik kepentingan atau stakeholders. Namun, perkembangan standar akuntansi sektor publik tidak bisa dipisahkan dari sektor swasta karena pada mulanya berpedoman pada IASB dengan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor publik. Terkait dengan standar akuntansi sektor publik ini, baik negara Australia dan New Zealand berusaha menyusun sebuah standar yang dapat diterapkan baik di sektor swasta maupun publik. Standar tersebut dikenal dengan istilah standar sektor netral. Lalu, menurut Profesor David Boymong di negara Australia, memiliki sejumlah fungsi. Yang pertama, menghasilkan standar akuntansi yang harus dipatuhi. Lalu yang kedua, menghasilkan standar akuntansi untuk umum dan sektor non-profit. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional. Kemudian memberikan interpretasi standar akuntansi agar dapat dikembangkan dan dibandingkan pelaporan keuangan oleh Badan Pelaporan Australia. Memberikan dukungan teknis kepada perwakilan Australia di Komite Internasional. Dan yang terakhir, standar produk untuk sektor swasta dan sektor non-profit adalah fungsi yang paling utama. Lalu, dalam standar akuntansi untuk sektor publik, IASB menerapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda mungkin saja diterapkan di sektor pemerintahan karena organisasi pemerintah memiliki tujuan dan pemangku kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan swasta. Di Indonesia, sektor pemerintahan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang dikembangkan dari International Public Sector Accounting Standards. Lalu standar audit internasional, pada sejarahnya, audit bersifat self-regulated. Praktek audit terbaik telah terefleksi pada standar akuntansi. Pemerintah kemudian dilibatkan karena adanya market failure, di mana pada awal sejarahnya, audit merupakan self-regulated. Artinya tidak ada standar internasional yang baku untuk digunakan. Pada abad yang ke-19, Company X sebagai bagian dari negara Inggris dan mengharuskan audit dilakukan. Di negara Amerika Serikat, American Institute of Account menerapkan standar audit untuk pertama kalinya pada tahun 1939. Sejak terjadinya kasus Enron dan WorldCom, dibuatlah sebuah aturan yang disebut Sarbanes-Oxley pada tahun 2002.
Sejak saat itu, peninjauan kepada kantor audit di Amerika Serikat dilakukan oleh badan pemerintah yang disebut Public Company Accounting and Oversight Board, di mana PCAOB juga bertanggung jawab dalam menerapkan standar audit untuk perusahaan publik. Untuk ISA dikembangkan oleh International Auditing dan Assurance Standards Board, di mana IAASB beroperasi di bawah International Federation of Accounting. Lalu dalam standar audit internasional dikembangkan oleh IAASB. Pada pemerintah meyakini bahwa kekuatan dari standar akuntansi dan standar auditing dan keefektifannya dalam pelaksananya adalah salah satu faktor dari kesuksesan pengembangan keuangan di seluruh dunia. Pada kasus Enron dan kasus besar lainnya pada tahun 2002 dan dimulai pada tahun 2000-an menjadi dasar justifikasi bagi pemerintah untuk ikut campur dalam penyusunan standar pemeriksaan di Amerika Serikat dan Australia. Sejak pemberlakuan Sarbanes-Oxley tersebut, pada tahun 2002, review atas firma audit di negara Amerika Serikat diatur oleh sebuah badan pemerintah, yaitu Public Company Accounting and Oversight Board, di mana yang bertanggung jawab untuk menyusun standar pemeriksaan atas tindakan tersebut. Menyusun hal ini dianggap mengancam kewenangan pemerintah dalam mengatur regulasi mengenai standar pemeriksaan. Badan pemerintah kemudian membentuk dewan yang bertugas untuk meningkatkan keyakinan bahwa standar pemeriksaan dibuat secara transparan dan merefleksikan kepentingan umum dengan input dari publik dan regulator. Dan untuk memfasilitasi regulasi pemerintahan. Pemerintah mempercayai bahwa standar akuntansi serta standar pemeriksaan merupakan hal yang penting, di mana hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian para ahli. Salah satunya adalah Francis, Buran, dan Pereira yang mengumpulkan bukti mengenai kualitas pemeriksaan, kekuatan dari pelaksanaan pemeriksaan, dan kualitas dari standar akuntansi. Peneliti tersebut menemukan bahwa kualitas akuntansi dan pemeriksaan yang bagus lebih mungkin terdapat pada perusahaan di negara yang menerapkan perlindungan yang kuat bagi investor. Lalu kita berada pada kesimpulan. Dalam bab ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa kami meninjau teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktik dan regulasi pelaporan keuangan dan audit. Kami meninjau juga kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan struktur kelembagaan untuk menerapkan standar akuntansi dan audit. Kami juga menyimpulkan bahwa teori pasar efisien adalah pasar yang menyediakan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, di mana teori pasar efisien berpendapat bahwa pasar mencapai fungsinya yang terbaik tanpa campur tangan pemerintah. Bagaimanapun juga, pemerintah juga harus turut campur dalam pasar campur tangan yang paling baik adalah dengan tujuannya untuk mengembangkan serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, teori keagenan. Teori yang berkonsentrasi pada kepercayaan pada satu orang, di mana prinsipal adalah seorang yang mempercayakan sesuatu kepada agen agar tujuan dari prinsipal tersebut tercapai. Hubungan prinsipal dengan agen agar tidak terjadi permasalahan atau kesenjangan informasi. Yang pertama yaitu hubungan kontrak perjanjian antara prinsipal dengan agen. Lalu hubungan yang kedua yaitu membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir terdapat 3 poin penting dari teori regulasi. Yang pertama, perlunya regulasi untuk membantu mekanisme hubungan antara berbagai pihak. Lalu yang kedua, intervensi pemerintah perlu dilakukan apabila terjadi kegagalan pasar. Dan yang ketiga, dalam rangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi. Lalu terdapat istilah dan konsep utama, yaitu pasar yang efisien, hubungan agensi, kepentingan hukum atau umum, lalu penangkapan peraturan, kepentingan pribadi, proses politik, kerangka peraturan, serta standar akuntansi dan audit. Maka berakhirlah sudah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam sejahtera bagi kita semua.